wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami ingin menjelaskan materi kearifan lokal suku Dani. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahra Munirliana, Saya Syifariela. saya Iren Widya Prama, Saya Nela Yohan Bania. Langsung kita masuk ke materi. Nama suku Dani atau Dani berasal dari suku Moni, yang berarti sebelah timur. Lalu nama ini dipopulerkan oleh ekspedisi Amerika Belanda pada tahun 1926. Suku Dani memiliki pakaian adat yang unik, yaitu pria menggunakan koteka atau penutup kemaluan dari labu, lalu yang wanita menggunakan rok lumbai dari rumput. Suku Dani memiliki ciri fisik khusus, yaitu berbadan tegap, berkulit coklat, dan berambut ikal. Dan suku Dani sering menghiasi tubuhnya dengan lukisan putih. Mayoritas agama suku Dani yaitu ada Katolik dan Protestan, yaitu 95%. Lalu Islam, animisme, dan animalisme itu 5%. Yang pertama, tata kelola. Tata kelola masyarakat yang mengatur kelompok sosial pada suku Dani di Papua bersifat tradisional, bukan tata kelola formal seperti pemerintahan modern. Pada suku Dani, tata kelola masyarakat berakar kuat pada hukum adat dan struktur sosial yang turun-menurun. Masyarakat Dani dipimpin oleh kepala suku yang berwibawa disebut Akad. Mereka memiliki peran sentral dalam memilih keputusan, penyelesaian konflik, dan memimpin ritual adat. Wewenang ini didasarkan pada jumlah karisma, kemampuan bernegosiasi, dan kekayaan. Selanjutnya ada nilai-nilai adat. Masyarakat Dani sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas kelompok. Kelompok klan atau keluarga kelompok dan komunitas ditetapkan di atas kepentingan pribadi. Setiap anggota bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan saling membantu, terutama dalam bercocok tanam, upacara adat, dan menghadapi konflik. Selanjutnya itu ada wujud kearifan lokal dari suku Dani. Wujud kearifan lokal dari suku Dani itu tuh terbagi dua, yaitu intangible, tidak berwujud, dan tangible, berwujud. Jadi yang intangible itu suku Dani sebenarnya tidak mengenal aturan adat tertulis seperti suku modern, tapi mereka punya aturan yang sangat kuat dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Jadi suku Dani adalah masyarakat tradisional yang tidak mengenal tulisan pada masa lalu. Nilai sejarah, aturan adat, dan pengetahuan mereka diturunkan secara lisan dari cerita, nasihat, dan ritual. Jadi tidak ada prasasti tertulis seperti pada kerajaan-kerajaan di Jawa atau Sumatera. Dan suku Dani juga tidak mempunyai kalender tertulis seperti kalender Masehi atau Hijriah. Namun mereka punya sistem penanggalan tradisional yaitu alamiah. Sistem penanggalan tradisional suku Dani mereka menentukan berdasarkan perubahan musim, terus siklus tanam dan panen ubi, sama tanda-tanda alam itu seperti kayak cuaca dingin atau hujan, terus kondisi tanah sama pertumbuhan tanah. Seperti itu, waktu tanam ditentukan dari kondisi tanah dan cuaca. Upacara adat dilakukan saat panen berhasil. Perang adat atau pesta adat diadakan setelah panen. Nah, yang kedua itu ada tangible, itu berwujud suku Dani. Nah, tangible adalah wujud kearifan lokal yang dapat dilihat dari struktur dan dirasakan secara langsung. Pada suku Dani, tangible itu berkaitan dengan bangunan, pakaian adat, dan hasil budaya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada rumah adat. Rumah adatnya itu disebut rumah hongai. Nah, ciri-ciri itu berbentuk bulat, atapnya mengusung dari jerami, terbuat dari kayu dan rumput, dan jadi kenapa nggak dikasih jendela? Itu tuh fungsinya biar anget. Nah, jenis rumah honainya itu yang pertama itu, kalau honai itu tuh tempat tinggalnya buat laki-laki. Nah, kalau ebeng itu tempat tinggalnya buat perempuan. Terus habis itu kalau wamai itu adalah kandang ternaknya si babi ini. Nah, selanjutnya itu ada pakaian adat. Pakaian adat merupakan identitas budaya suku Dani. Contohnya itu koteka. Koteka itu pakaian adat buat laki-laki. Terus habis itu ada rok lumbai. Rok lumbai itu dipakai buat perempuan. Sama hiasan kepala itu dibuatnya dari bulu-bulu. Nah, yang ketiga itu ada kerajinan tradisional. Suku Dani memiliki berbagai kerajinan dari bahan alam. Contohnya seperti noken, itu tas tradisional dari serat alam. Terus anyaman dari rumput dan kulit kayu. Terus perhiasan tradisional. Nah, kerajinan ini menunjukkan kreativitas dan pemanfaatan alam secara bijak. Terus yang keempat itu ada alat tradisional. Alat tradisional digunakan untuk berburu dan mempertahankan diri. Contohnya itu kayak tombak, panah, dusun, sama perisai kayu.
itu alat-alat ini digunakan itu buat secara tradisional dan diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya itu ada hukum adat. Adat istiadatnya Dani itu mengatur sosial seperti penyelesaian konflik, kayak contohnya perang suku, terus sama beda adat, terus pernikahan dan mas kawin. Biasanya tuh mas kawinnya pakai hewan babi, memberikan pembagian peran bagi laki-laki dan perempuan. Terus ada saksi adat. Nah, jika melanggar aturan adat, pelaku bisa dikenai denda berupa babi bersama pengucilan sosial. Ada 6 dimensi kearifan lokal suku Dani. Yang pertama ada iklim. Wilayah tempat tinggal suku Dani memiliki iklim yang sejuk dan lembab karena berada di daerah pegunungan. Curah hujan yang cukup tinggi dan suhu udara cenderung dingin terutama pada malam hari. Kondisi iklim ini memengaruhi pola pertanian masyarakat terutama dalam menentukan waktu panen. Yang kedua ada flora. Tumbuhan tradisional. Yang pertama itu ada daun gatal. Caranya itu digosokkan ke kulit sampai terasa hangat. Fungsinya itu untuk pegal-pegal dan masuk angin. Yang kedua ada kayu obat untuk demam dan sakit perut. Caranya biasanya direbus lalu airnya diminum. Kedua ada nilai lokal suku Dani. Suku Dani punya aturan adat yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Semua anggota suku wajib patuh sama upline yang mengatur keputusan penting. Kalau ada masalah, biasanya itu diselesaikan lewat musyawarah adat dan denda seperti bayar babi karena babi dianggap harta paling berharga. Ketiga ada keterampilan lokal suku Dani. Suku Dani bertahan hidup dengan berkebun, terutama menanam ubi jalar sebagai makanan pokok. Pengetahuan berkebun ini diwariskan turun-temurun dari leluhur. Mereka juga berternak babi yang berfungsi sebagai sumber makanan sekaligus harta berharga. Untuk tempat tinggal, suku Dani tinggal di rumah hona yang berbentuk bulat dan dirancang agar hangat sesuai dengan iklim pegunungan. Lalu selanjutnya ada solidaritas suku Dani. Solidaritas suku Dani terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti warga kampung yang langsung membantu memperbaiki rumah hona yang rusak tanpa diminta. Selain itu saat panen ubi, saat ada keluarga yang hasil panennya tidak banyak, nah keluarga yang hasil panennya banyak ini ngasih ubi yang ke keluarganya ini panen ubinya itu tidak banyak. Hal ini menunjukkan kuatnya rasa kebersamaan dan saling peduli dalam kehidupan masyarakat suku Dani. Yang kelima ada sumber daya lokal suku Dani. Sumber daya dapat diperbarui yaitu ubi jalar, sayuran, sungai, hutan, dan babi karena bisa ditanam dan dipelihara. Yang tidak bisa diperbarui itu batu, emas, batu, dan perak karena jumlahnya terbatas dan butuh waktu yang lama untuk terbentuk lagi. Lalu yang keenam, mekanisme pengambilan keputusan. Pemerintahan suku Dani dipilih sama kepala suku yang disebut itu upline. Dia dipilih karena pengalaman berwibawa, berani, dan kebijaksanaannya. Bukan lewat pemilu, upline punya tugas mengatur kehidupan adat, menyelesaikan konflik, nentuin hukuman adat, dan memimpin upacara adat. Selain kepala suku, ada juga tetua adat yang bantu menasihati dan mempertimbangkan sebelum keputusannya itu diambil. Semua keputusan yang penting biasanya lewat musyawarah. Jadi kalau kepala suku punya wewenang, keputusan tetap dibuat bersama demi kepentingan bersama. Ada fungsi kearifan lokal suku Dani menurut Prof. Joman Sirta. Yang pertama itu ada konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Kearifan lokal suku Dani berfungsi menjaga keseimbangan alam agar tetap lestari. Suku Dani menjaga alam dengan aturan adat. Contohnya itu seperti kayak mereka tuh bertanam pakai alat adat tanpa pakai alat modern. Yang kedua itu pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia. Kearifan lokal membentuk karakter dan kemampuan masyarakat, mengajarkan keterampilan hidup sejak kecil. Contohnya itu seperti kayak anak-anak suku Dani itu diajarkan bekerja di ladang bersama orang tua untuk melalui tanggung jawab dan kerjasama. Terus yang ketiga itu pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Tradisi suku Dani diwariskan secara turun-temurun, kayak pembangunan rumah adat, hona itu mereka sudah diajarkan agar bisa turun-temurun terus-menerus. Terus yang keempat ada patua, kepercayaan, dan pantangan. Aturan adat menjadi pedoman hidup. Contohnya itu ada pantangan adat yang melarang aturan suku dan jika dilanggar akan dikenang sanksi adat. Tadi itu sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan yang kelima bermakna sosial. Kearifan lokal mempererat hubungan masyarakat. Contohnya itu gotong royong dalam membuka ladang atau membangun rumah honai dilakukan bersama-sama. Tadi itu juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam itu bermakna etika dan moral. Nilai adat suku Dani mengajarkan etika dan moral. Contohnya itu tuh kayak masyarakat suku Dani diwajibkan menghormati kepala suku dan tetua adat. Itu juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang ketujuh dan terakhir bermakna politik. Adat mengatur kepemimpinan. Contohnya itu kayak keputusan penting itu diambil musyawarah adat dan dipimpin kepala suku. Itu juga sebenarnya udah dijelaskan sama teman saya.